Mbak Bar. Astagfirullahaladzim. Kasih mati, kasih mati. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Farduna terong pintikas wakulu bawang bebas, bawang bebas. Ini mati dulu. Ini mungkin karena ada energi yang ikut serta saat kita membawa Mbak Desi ini, sahabat. Sebentar, ini kok Uangnya sampean untuk merusak rumah tangganya saudara sampai sendiri. Tapi selama ini kamu sekongkol sama suami kamu. Saya nggak sekongkol, Mbak. Manfaat madu ruqyah ini diantaranya menjaga stamina tubuh, memperkuat keharmonisan, hubungan suami istri diranjang, dan mempercepat proses pengobatan. Dan ini adalah teh imun, teh berkualitas yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah terserang berbagai macam virus yang menyebabkan sakit. Produk kami yang selanjutnya minyak zaitun, yang kaya akan manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, mengurangi jerawat, dan menjaga kelembapan rambut. Kami juga hadirkan aksesoris, seperti kalung terompah Rasulullah. Sebagai kalung yang menambah kecintaan kepada Rasulullah, kalung ini juga bisa diukir dengan nama pemakainya. Dan juga minyak yang disukai Rasulullah, yakni minyak kasturi, agar semakin kusuk dalam beribadah, dan sarana ikhtiar untuk mendatangkan malaikat rohmah. Kami juga menyediakan kaos untuk bersantai, kaos yang berbahan berkualitas mulai dari jenis kain yang bisa meredam gerah dan juga print sablonnya yang tidak mudah luntur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah biqauli sultan wal wadil buranu al mabsud bil wujud karomuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tawfir biadunub wa tasubal qulub wa tantur bil langsung batal ini ba'su ba'alali wa subhanallahi masub. Alhamdulillah para sahabat-sahabat semua bertemu kembali bersama saya dan beserta tim semuanya. Terus doakan ya sahabat-sahabat semua, karena saat ini kita sedang menghadapi masalah yang cukup rumit para sahabat-sahabat semua terkait dengan keluarganya Mas Hasbi. Dan tadi siang saya dihubungi oleh Mas Hasbi itu, katanya Mas Hasbi ini sakit sahabat, kepalanya sakit dan sesaknya kumat sahabat ya. Doakan karena Mas Hasbi ini menurut saya memang laki-laki yang sangat sabar ya para sahabat-sahabat semua ya. Dan alhamdulillah para sahabat, kali ini saya sedang di mobil bersama tim dan juga Mbak Ambar, dan kita berhasil membawa Bu Desi atau Mbak Desi dari siapa kemarin? Dukun kemarin namanya? Siapa Mbak Ambar? Rekso apa Harja? Rekso ya? Iya. Oh. Jadi apa namanya ya? Dan ternyata benar Mbak Desi ini pergi dari rumah itu ke rumah saudaranya yang di pelosok seperti ini para sahabat-sahabat semua ya. Astagfirullahaladzim. Kita kemarin sempat diserang sama Ki Rekso itu karena ya awalnya nggak ngaku dia dukun ya Mbak Ambar ya. Karena istrinya setelah kita lakukan hipnotis, lalu dia ngaku kalau suami itu praktisi. Nggak apa-apa Mbak Ambar. Alhamdulillah, yes, ini sudah menjadi nimbal balik makanan sehari-hari untuk kita sahabat ya. Astagfirullah ya Allah. Ya doakan ya sahabat-sahabat semua, karena doa usilahul muslim, doa adalah senjatanya umat muslim. Dan saya yakin itu Ki Rekso itu ya, atau apa namanya Mbak Rekso itu punya murid banyak para sahabat, saya yakin seperti itu. Karena memang ilmunya itu, ilmu kanuraganya sangat tinggi sekali ya, energinya, energi negatifnya itu
sangat tinggi sekali. Dan apa namanya, saya kok merasakan ada sesuatu di balik semua ini para sahabat-sahabat semua. Mungkin dari sahabat-sahabat semua di luar sana ada yang ingin kasih kritik atau saran, monggo silakan sahabat-sahabat semua terkait dengan Mbak Desi ini. Kalau masalah Mbak Desi kena pelet, ini fix kena pelet sahabat-sahabat semua, karena perubahannya itu sangat tidak wajar sekali. Sangat tidak wajar sekali. Jadi perubahannya itu semenjak Mbak Desi ini pulang dari Hong Kong. Yang dulunya itu penyayang, yang dulunya itu apa namanya lembut dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan apa namanya, kenapa Mbak Ambar? Astagfirullahaladzim. Kasih mati. Astagfirullahaladzim. Mbak Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa afiyatil abadi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni ahtatu bidarbillah tuluhu ma sya Allah qultu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sur Bina sadarat kama sadaratil malaikatu rasul bila qandakin wala sur min kulli qadar mahdur. Terus nabilah min aduina wa adila min syakira silai wa adila bi mi'ati alfi la haula wala quwwata illa billahi Allahumma inni hadna roda hadil mar'ah ambarwati bisuin minal jinni wal insi wal wuhus wa ghairihi min sa'iril makhluqatin basyarin aw syaitan aw sultan aw waswas fardutna tarum fidikas wa qulubahum fi waswas wa fi fasau. Fokus Bambar. Astagfirullahaladzim. Minum atuh dulu, minum. Minum atuh dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sampean kenapa? Sampean kurang fit badannya? Enggak rasa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tiba-tiba kok ada yang menghantam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini yang benar-benar kurang ajar ini Rekso ini sahabat-sahabat semua, karena apa ya? Ya memang kesalahan kita kemarin tidak sempat saya untuk mencabut ilmunya, karena memang nggak semudah itu untuk mencabut ilmu dukun sahabat-sahabat semua ya. Karena jika dukun itu sudah bersekutu, sudah menyatu jiwanya dengan iblis, menyatu jiwanya dengan setan, itu sangat-sangat sulit sekali, butuh waktu untuk mencabut ilmu itu sahabat-sahabat semua. Karena memang ya dari orangnya sendiri sudah membuat perjanjian, dan perjanjian itu yang bisa memutus ya orangnya sendiri. Kalau dipaksa diputus, kasihan orangnya. Kenapa kasihan? Bisa-bisa nyawanya tergadaikan. Nah begitu sahabat kan. Nah, saya ini selalu dipesan sama guru saya bahwasanya kamu harus bisa mengingatkan, bukan untuk memusuhi. Jadi mengingatkan bukan untuk memusuhi. Ya para sahabat-sahabat semua. Jadi mereka-mereka semua di luar sana yang dukun-dukun yang menyalahgunakan ilmunya itu juga saudara kita yang wajib kita ingatkan. Jadi saya cukup toleransi, bukannya nggak satset sahabat ya, karena saya menggunakan adab. Ya setinggi-tingginya ilmu manusia, kalau nggak punya adab ya gimana? Karena al-adabu fauqul ilim, adab adalah di atasnya ilmu. Jadi insya Allah tetap doakan sahabat-sahabat semua agar kita supaya kuat tabah untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Siapa sudah nggak apa-apa Mbak Ambar? Ini mungkin karena ada energi yang ikut serta di saat kita membawa Mbak Desi ini sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi alhamdulillah berkah madu sahabat. Makanya Mas Anam dan semua kru dan saya kemana-mana membawa madu, karena ini juga menjadi penangkal sahabat. Karena madu juga sudah disarankan sama Rasulullah SAW. Assalamualaikum bisyafa'ani asalu al-Quran. Itu ada 2 obat dalam dunia ini, yaitu madu dan Al-Quran. Sahabat-sahabat semua. Itu kayak ada yang kotok-kotok siapa? Mbak Mbak. Loh, sebentar. Ini kok. Ini Mbak Sinta. Sinta. Siapa? Mbak Sinta. Iya. Saya minta maaf. Tadi sudah marah-marah ke kalian. Iya. Waktu datang ke rumah saya untuk mencari Desi. Dan saya berbohong. Sebenarnya apa yang terjadi Mbak Sinta?
Apa yang terjadi Mbak Sinta? Kok sampean berani-berani berbohong padahal dia itu saudaranya sampean sendiri, saudara kandung sampean. Dari apakah sampean itu nggak ada rasa iba atau kasihan sama saudaranya sampean? Secara langsung sampean juga mendukung suaminya sampean untuk merusak rumah tangganya saudara sampean sendiri. Sebenarnya saya ini sudah capek, Mas, hidup dengan suami saya. Saya kepingin punya anak, tapi dianya tidak mau. Saya capek dengan kehidupan saya seperti ini, Mas. Dengan suami saya yang menjadi praktisi spiritual. Seperti itu. Loh, kenapa kok nggak pengen punya anak suaminya sampean? Apa astagfirullahaladzim, ini nggak pengen punya anak ini maksudnya apa? Apakah memang apa nih? Kalau istilah Jawanya lelaku ya, mungkin sabar-sabar semua ya. Tapi masa mungkin kenapa? Apa alasannya kok nggak pengen punya anak suaminya sampean? Sebenarnya saya sudah capek, Mas, dengan suami saya itu. Saya juga kasihan sama Mbak Desi. Karena suami saya itu memang mencari kekayaan dengan cara seperti itu. Oh, berarti suaminya sampean juga buka praktek juga. Berarti banyak orang yang datang ke suami sampean meminta jasa pelet, pasang susu, terus juga santet. Itu banyak yang datang ke suami sampean. Banyak yang datang ke suami sampean. Sudah banyak korbannya, Mas, sebenarnya itu. Saya juga sudah capek sama suami saya itu. Saya cemburu, tapi mau gimana lagi? Suami saya itu menjadi spiritual dengan wanita-wanita yang seperti itu ya. Tapi perlu saya luruskan, itu bukan spiritual. Mungkin lebih bisa disebut adalah seorang dukun yang menyalahgunakan ilmunya. Ya bisa dibilang spiritual, tapi cuman ilmunya disalahgunakan gitu ya Mbak Ambar ya. Iya. Lebih tepatnya seperti itu. Sudah lama suami sampean melakukan hal seperti itu, Mbak Sinta? Apakah sudah lama? Apakah sampean sebelum sampean menikah atau sudah sampean menikah dengan suaminya sampean tahu kalau dia itu dukun? Ya dari awal saya belum tahu bahwa suami saya itu seperti itu. Terus saya menikah, saya baru tahu suami saya menjadi spiritual, praktisi seperti itu. Dan korbannya wanita-wanita semua. Dan mencari kekayaan dari wanita-wanita itu. Saya minta tolong, Mas. Saya mau ikut. Kenapa Mbaknya kok mau ikut? Saya sudah capek, Mbak, sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Saya takut sama suami saya sendiri. Ini gimana Mas Anam kok takut sama suaminya? Apa ini perlu kita sadarkan Mbak Desi dulu? Sadarkan aja Mbak. Sadarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman masih kuat, punya energi ya Mas. Insya Allah Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai nggak cukup energinya nanti tak bagian energen. Hati-hati kena pengaruh pelet ini masih lemah ini. Soalnya ini pelet. Mbak Desi. Sampean siapa, Mbak? Ya, saya Ambar. Saya bersama Mas Anam yang disuruh oleh Mas Hasbi, suami jenengan. Ada di mana ini saya? Ini ada di mobil kita. Dan ini selaku adik Mbak sini. Loh, kamu ngapain, Dek? Loh, sampean nggak sadar kalau sampean ini kemarin itu di rumahnya Mbak Sinta? Loh, saya nggak pernah kesini. Loh, wah berarti sampean ini memang benar-benar pengaruhnya sangat besar sekali. Astagfirullah, ya alhamdulillah semoga tetap bertahan para sahabat-sahabat semua. Mbak Desi ini bisa mengalahkan itu perasaannya yang terkena pelet, rasanya yang terkena pelet, jiwanya yang terkena pelet, sahabat-sahabat semua. Berarti sampean benar-benar nggak sadar Mbak Desi ya? Saya nggak tahu, Mas, saya di mana ini? Tapi Saya minta maaf, Mbak ya. Loh, buat Saya apa? tidak tahu apa-apa. Maksudnya apa ini? Suami saya sudah memelet Mbak Memelet? Untuk Iya. apa? untuk mencari kekayaan dari Mbak. Astagfirullahaladzim. Siapa Disuruh yang nyuruh? Dimas, Disuruh Dimas. Astagfirullah, ini gimana ini? Kok disuruh Dimas Mas ini, Mas? enggak, suaminya sampean itu dibayar berapa sama Dimas? Saya enggak tahu, Mas, dibayar berapa. Astagfirullahaladzim. Tapi sampean tahu ya kalau suaminya sampean itu kerjasama dengan Dimas? Tahu saya. Sudah lama.
Sudah lama sekali. Semenjak Mbak Desi di Hong Kong Iya. sudah dipelet. Iya. Memang mau Astagfirullahaladzim. mencari kekayaan dari Mbak Desi. Ini si Dimasnya mau mencari kekayaan dari Mbak Desi gitu. Iya. Dengan meminta tolong kepada suami jenengan. Iya. Jadi selama ini kamu sekongkol sama suami kamu, Saya nggak sekongkol Mbak. Saya sama tidak Dimas tahu. Saya untuk tidak merebut, tahu. menguras semua Suami harta saya saya. yang tahu. Kamu itu adik aku loh. Suami saya yang tahu. Aku nggak ikut-ikut. Aku nggak bisa apa-apa. Aku salah apa coba sama keluarga kalian? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku udah baik loh. Selama aku kerja di luar, aku selalu transfer ketika kamu kekurangan, ketika semua keluarga di sini kekurangan, aku yang transfer. Karena kebutuhan Mbak. Astagfirullahaladzim, ya memang Ini dia tertekan. yang sudah terjadi nggak usah disesali. Yang Takut, penting Mbak. yang penting kita hari ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin. Jadi jiwanya sampai ini masih lemah Mbak Desi. Jadi sampai nggak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Jangan terlalu emosi yang keterlaluan. Nanti sampai malah kena lagi sama peletnya si Dimas ini. Terus sampai kesini ngomong-ngomong suaminya sampai gimana? Pokoknya Nggak tahu. Tolong saya takut Nanti dengan kalau- suami saya. Kalau suami Mbak ini tahu dan marah ini bagaimana?